tidak mungkin jadi rumah. Tapi bagaimana kalau rumahku justru seseorang yang belum pernah kutemui? Ada surat lagi dari kamu. Halo Nara, hari ini aku lulus ujian. Tapi aneh ya, orang pertama yang ingin kuberi kabar justru kamu. Kita bahkan belum pernah bertemu, tapi rasanya kamu lebih dekat dari siapapun. Nara, kamu masih balas surat itu? Iya bu, dia temanku. Hati-hati, jangan terlalu percaya orang yang belum pernah kamu lihat. Aku percaya, karena kamu selalu ada saat semua orang pergi. Ibu bawain coklat panas buat kamu. Tidur lebih awal, besok sekolah. Iya bu, aku baca surat ini sebentar lagi ya. Ya udah kalau gitu, ibu tidur duluan, besok ada rapat di kantor. Ya bu, have a nice dream. Anak itu kalau dikasih tahu ngayal. Terserahlah kalau ada apa-apa, paling aku yang kena. Bagaimana kalau setelah bertemu, semuanya berubah? Ngomong, apa sih aku? Ardan gak mungkin berubah. Daripada pikiranku kemana-mana, lebih baik aku tidur aja. Surat ini tidak akan pernah kubuang. Aku akan menyimpan surat-surat ini selamanya. Ardan, sahabat penaku. Aku heran kenapa hanya dengan selembar surat ini, tapi aku merasa ada keterikatan batin dengan Ardan, sahabat penaku. Tiga bulan lebih aku mengumpulkan surat-surat itu. Aku selalu membayangkan wajah Ardan itu seperti apa. Konyolnya kita, di era serba digital, kita masih aja surat-suratan. Hah, pesan dari siapa ini? Ini Ardan, aku akhirnya menemukan media sosialmu. Hah, Ardan, serius ini kamu? Hai, jadi ini wajah sahabat penaku? Aku kaget Ardan ternyata mencari medsosku. Malam itu berlalu begitu saja. Seperti biasanya, Mama berangkat kerja lebih pagi. Kapannya aku ketemu Ardan? Surat yang sama dari orang yang sama. Ada surat lagi gak ya? Wah, ada dong. Kangen banget sama Ardan. Mungkin pagi ini dia udah berangkat sekolah kali ya. Aku baca suratnya di sekolah aja deh. Bisa telat aku kalau baca suratnya di sini. Kira-kira apa ya isi suratnya? Di sekolah ini, semua orang berlomba jadi yang terbaik. Tapi, tak ada yang tahu. Aku hanya menunggu satu surat setiap minggu. Halo Nara, di sekolahku aku bukan siapa-siapa. Tapi saat menulis ke kamu, aku merasa berarti. Sama Ardan, aku pun juga begitu. Ranking diumumkan hari ini. Siapa lagi kalau bukan Nara? Serius bener baca suratnya. Jadi kepo dari siapa sih? Apa sih Jaden? Din, Ranking 1 kok punya rahasia. bukan urusanmu. Kamu pacaran jarak jauh. Kalau iya emang kenapa? Masalah buat kamu. Ardan, oh Ardan namanya. Ish, apa sih? Gak usah lihat-lihat. Hati-hati, orang bisa jadi berbeda di dunia nyata. Maaf, tapi Ardan ini beda. Sekolah elit ya? Pasti kamu dikelilingi orang hebat. Aku cuma ingin kamu cepat datang ke sini. Kuusahakan suatu hari nanti aku datang menemuimu. Ardan, muka kamu kok pucat banget sih? Hah, Ardan, kamu kenapa? Siswa terbaik tahun ini, Nara. Terima kasih untuk guru-guru yang selalu membimbing saya, dan untuk orang tua saya
yang tidak pernah berhenti mendoakan. Prestasi ini mungkin terlihat seperti milik saya, tapi sebenarnya ada banyak orang di balik perjalanan ini. Ada satu orang yang selalu menyemangati saya lewat surat-surat sederhana. Sahabat pena saya. Dia selalu berkata bahwa saya pasti bisa meraih mimpi saya. Hari ini saya berdiri di sini membawa penghargaan ini, tapi jujur, saya sangat merindukannya. Andai dia ada di sini dan melihat bahwa Kote Katania benar-benar memberi saya kekuatan. Jika kamu sedang mendengar ini di suatu tempat, terima kasih sudah percaya pada saya. Prestasi ini juga untukmu, sahabat. Semoga pencapaian ini bisa menjadi motivasi untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dia terlihat bahagia, tapi matanya kosong. Pagi ini kamu tidak mengabariku. Aku khawatir takut kamu kenapa, Nopa. Hello Arden, gimana kabarmu? Halo Nara, aku sedang tidak baik-baik saja. Maaf pagi ini aku tidak mengabari kamu. Semalam aku tidak sadarkan diri tahu-tahu. Udah di rumah sakit aja. Nar, ada yang mau aku katakan sama kamu. Hah? Kamu di rumah sakit? Ya, aku sakit Nara. Maafkan aku merahasiakan semuanya dari kamu. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan kamu. Kenapa kamu sembunyikan ini? Aku takut kamu pergi. Semua orang pergi kalau tahu kondisiku. Tapi, aku nggak akan pergi Ardan. Kamu mencintainya? Aku tidak tahu, tapi tanpanya, aku sapi. Kalau kita bertemu, aku akan bawa lukisan ini buat kamu. Kita berjanjikan, nanti kita melihat kupu-kupu kecil yang indah berterbangan. Kita berdua suka kupu-kupu. Gimana ya, kabar kamu sekarang? Dari semalam aku call kamu nggak diangkat. Surat dari Ardan untuk Nara. Lucu ya, di zaman serba modern gini, mereka masih menggunakan surat untuk berkabar. Ternyata, aku secara tidak sengaja jadi saksi kunci hubungan elderan mereka. Surat untuk Nara. Ardan pasti suka nih sama lukisanku. Anak ini kebiasaan kalau ada yang manggil pasti pura-pura nggak denger. Oh alah, pantesan lagi melukis ya. Itu di luar ada tukang pos. J, itu pasti surat dari Ardan, Bu. Akhirnya ada surat juga. Aku kangen dia. Kamu suka sama seseorang yang sama sekali belum kamu lihat, Nara. Surat yang aku tunggu. Kangen banget sama kamu. Hai Nara, apa kabar? Maaf sebelumnya hari ini aku berjanji akan datang menemuimu. Tapi, maaf aku tidak bisa datang. Tapi bayangkan aku berdiri di sampingmu. Nara, maaf kalau belakangan aku jarang membalas. Aku tidak ingin kamu khawatir. Dan mungkin waktuku tidak lama. Kalau suatu hari kamu tidak bisa menghubungiku, bacalah surat terakhirku. Nara, kalau suatu hari aku berhenti membalas, jangan tunggu aku. Hah? Maksud kamu apa? Jadi, kamu mau ninggalin aku? Berminggu-minggu Ardan tidak ada kabar. Apakah yang waktu itu surat terakhir dia untukku? Walaupun kita hanya saling mengenal lewat tulisan, setiap kata darimu selalu membuat hariku terasa lebih hangat. Kamu adalah sahabat yang selalu membuatku merasa tidak sendirian. Maafkan aku karena tidak bisa berpamitan secara langsung. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa mengenalmu adalah salah satu hal paling indah dalam hidupku. Aku ingin kamu tetap tersenyum, tetap mengejar mimpi-mimpimu, dan tetap menjadi orang baik seperti yang selalu aku kenal. Jika suatu hari kamu melihat langit yang indah atau merasakan angin yang lembut, anggap saja itu adalah salam kecil dariku. Terima kasih sudah menjadi sahabat penaku. Terima kasih sudah hadir dalam ceritaku. Selamat tinggal, Nara. Aku akan selalu menghargai setiap kenangan yang kita punya. Ardan, sahabat penamu. Kamu serius mau menyusul Ardan ke kotanya? Iya, Bu. Aku sangat khawatir sama keadaannya. Lalu bagaimana dengan sekolahmu? Nilai bisa menyusul, Bu. Maaf aku pamit, Bu. Doakan aku selamat. Kamu rela meninggalkan sekolah demi laki-laki yang bahkan bentuknya saja kamu tidak tahu, keterlaluan. Kadang, orang yang tak pernah kita sentuh justru yang paling sulit kita lepaskan. Ardan, bertahanlah, aku menyusulmu. Tuhan, pertemuan
mempertemukan aku dengan sahabat penaku. Aku sangat merindukannya. Kamu Nara kan? Abang, akhirnya kita bertemu. Ardan selalu cerita tentangmu. Dia menunggumu sampai hari terakhir. Hari terakhir, maksudnya apa? Ardan sudah tidak ada. Setiap hari dia bilang, dia rindu kamu. Kalau Nara datang, bilang aku tersenyum. Karena mungkin aku tak sempat. Maaf, aku terlambat. Kita bahkan belum sempat bertemu, tapi terima kasih sudah jadi rumah. Kita mungkin terpisah jarak, bahkan dunia. Tapi selama aku menulis, kamu tetap hidup. Karena cinta tidak selalu tentang memiliki. Halo Ardan, hari ini aku belajar bahwa kehilangan tidak menghapus kenangan. Aku punya sahabat pena. Dia mengajariku bahwa dihargai lebih penting dari dipuji. Selamat jalan, Ardan. Aku pamit pulang.